Dan Pur. Permainannya yang berpadu. Hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah penampilnya barengan gong pebatelan dan menampilkan Barong Bangka Trimurti dan diawali dengan kegelisahan. Balik lagi di channel Oki Krisnayana. Jadi kali ini kita akan menyaksikan ya pembukaan dari Pesta Kesenian Bali 2026 yang diselenggarakan, yang dibuka ya di depan Monumen Bajrasandi, Renon Denpasar. Dan hari ini udah lumayan ramai ya kesananya. Di depanku juga udah banyak orang berkumpul. Oke, kita saksikan acaranya seperti apa. Komposisi musikal gamelan Bali dan koreografi Siwa Nataraja memaknai Atma Kerti sebagai pemuliaan Mahajenana. Karya kolosal kolaborasi Institut Seni Indonesia Bali dan Komunitas Seni Usadi Langu Teranyar memancarkan karisma melodi Bali Purwa, mengembalikan nada sebagai bunyi semesta dalam ramuan filsafate tarian kosmik Siwa Nataraja. Maha Mridanga Kalpa, refleksi kewaktuan kekal, vibrasi semesta pembentukan tatanan sakral kehidupan. Maha Mridanga Kalpa, memulia alam, manusia, dan kebudayaan dalam harmoni spiritual suci. Maha Mridanga Kalpa, meramu artistika gerak tari, bunyi gamelan, dan rupa teatrikal Gung Karang Gumi atau energi pembentuk keruangan alam semesta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now is present Maha Mridanga Kalpa, a collaboration between the Usadi Langu Arts Community and Institut Seni Indonesia Bali. Maha Mridanga Kalpa is a monumental composition that combines Balinese gamelan music with the choreography of Siwa Nataraja, interpreting Atma Kerti as the exaltation of supreme knowledge, Mahajenana. This collaborative masterpiece, created by Institut Seni Indonesia Bali, ISI Bali, and the Usadi Langu Arts Community, represents your latest large-scale artistic endeavor. It radiates the charisma of ancient Balinese musical traditions, restoring sound as the voice of the universe through the philosophical embodiment of Siwa Nataraja's cosmic dance. Maha Mridanga Kalpa reflects the concept of the external life, the vibration of the universe that shapes the sacred order of life, its glorious nature, humanity, and culture within a framework of spiritual harmony. Through the integration of the dance, gamelan music, and the theatrical concept of Gung Karang Gumi, this work presents a profound artistic expression of cosmic balance and sacred existence.
Aplaus yang meriah Maha Mridanga Kalpa, kolaborasi komunitas seni Udesadi Langu dan Institut Seni Indonesia Bali. Kabupaten Jembrana. Terus menegaskan posisi bumi Mekepung ini sebagai pusat inovasi gamelan bambu yang tak tertandingi. This performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition, while showcasing the region's distinctive cultural identity, firmly establishing the land of Mekepung as the leading center of bamboo gamelan innovation in Bali. Presentation component, name board bearers of Jembrana Regency, accompanied by the Payas Agung procession. Nanti pantatnya kalau nggak sengaja dibejak, maaf ya. And now we see the Uparanga bearers that followed by a procession of bamboo-based musical instruments woven into a harmonious musical composition. As we told that this performance highlights the authentic character of Jembrana's bamboo gamelan tradition while showcasing Karakteristiknya yang harum memberikan nuansa romantis, menenangkan, serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi. Hal di atas menjadi inspirasi dalam penafsiran gerak, serta menataan musikal untuk mewujudkan sebuah karya tari penyambutan kreasi yang harmonis dan menyenangkan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we'll present the Cepaka Putih Creation Dance. The white cepaka flower symbolizes purity, beauty, and elegance, embodying hope and happiness. Its delicate fragrance evokes a sense of romance and tranquility, creating a welcoming performance that is both harmonious and soothing. So this is Cepaka Putih Creation Dance.
Dengan iringan gamelan jego yang bernuansa cepat, keras, dan dinamis. Excellencies, dismissed guests, ladies and gentlemen. Now Jabrana will present Makapong Dance. Makapong Dance is a traditional dance of Jabrana, inspired by the region's iconic Makapong traditions or buffalo racing. The dance is characterized by
Sebagai penampilan terakhir dari Kabupaten Jembrana akan menampilkan garapan tari tematik Bima Swarga. Bima salah satu putra Pandawa sanggup ke Yamaloka untuk mencari roh Maharaja Pandu dan Dewi Madri. Dengan kekuatan dan kemampuan Angkus Pranaya, Dewi Kunti, Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lalu berangkatlah Bima. Berkat ketulusan dan keberaniannya, akhirnya Bima bisa menembus Yamaloka. Langkah sang Bima tak berjalan mulus. Di tengah kegelapan neraka, ia dihadang oleh Jogor Manik dan pasukan Cakra-Bala. Keributan pun terjadi. Melalui pertarungan yang dahsyat, Bima berhasil menaklukkan sang Dewa Keadilan dan mendapatkan izin untuk mencari roh orang tuanya di kawah Candra di Muka. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, the Jembrana Regency present thematic dance composition entitled Bima Swarga. The story begins with Dewi Kunti's sacred intention to perform Dewa Yajna ceremony. However, a great obstacle emerged when the soul of Maharaja Pandu and Dewi Madri remained trapped within Yamaloka. Determined in freedom, Bima, one of the Pandava's brothers, volunteered to listen to the realm of the dead and retrieve his soul. Hadirin selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada di ujung timur Pulau Bali memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas serta syarat nilai estetika dan spiritual.
tercermin dalam sajian Pet Aya yang menghadirkan perpaduan unsur visual, musikal, dan gerak dalam satu kesatuan yang harmonis. Adapun rangkaian penampilan dalam pawai ini diawali dengan barisan pertama terdapat yang berkembang di Karangasem, menampilkan kelembutan, keanggunan, serta ketulusan melalui gerak yang halus. Dan tari kreasi rerejangan ini diiringi oleh Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is present the Rerejangan Creation Dance, namely Tiang Sange. Karangasem is known for its rich tradition of Rejang dances, with nearly every traditional village preserving its own distinctive form of tari Rejang adat. In this year, Pet Aya, Karangasem present tari kreasi Rerejangan Tiang Sange, a contemporary creative interpretation inspired by these traditional forms. Through graceful and flowing movements, the dance embodies orang tua di Bali, selonding, dikenal dengan bunyi. Dan hadirin selanjutnya, Kabupaten Karangasem menampilkan tari tradisi Daratan Jempana. Tari tradisi Daratan Jempana merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat Desa Adat Padangkerta yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara Usabe Kapal. Tradisi ini menampilkan jempana sebagai simbol wahana suci yang merepresentasikan penghormatan dan persembahan tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ditampilkan adegan sakral berupa atraksi keris atau madaratan, di mana penari menusukkan keris ke bagian tubuh sebagai now is present Daratan Jempana Dance. Daratan Jempana Dance is inspired by the sacred tradition of Desa Adat Padangkerta community, performed as a part of Usabe Kapat ceremony. Central this tradition is the Jempana, a sacred vehicle symbolizing reverence and sincere offering to Ida Sang Hyang Widiwasa. Sumu atau alat musik tiup yang dibuat dari kerang, tawa-tawa, kendang, dan kempur yang dipukul secara bergiliran dengan waktu yang menimbulkan suara menggelegar, duk, dan pul. Permainannya yang berpadu menjadi simbol kekuatan dan semangat. Hadirin yang berbahagia, Karangasem juga hadir dengan garapan tematik yang berjudul Atma Prasangsa. Atma Prasangsa mengandung makna pemuliaan jiwa sebagai inti dari perjalanan spiritual manusia. Garapan ini menggambarkan bagaimana Atma senantiasa diarahkan menuju kesucian, keharmonisan, dan keseimbangan hidup, baik secara skala maupun skala. Melalui pendekatan simbolik yang estetik, Atma Prasangsa menghadirkan refleksi tentang pentingnya menjaga kesadaran diri, ketulusan hati, serta bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber kehidupan.
yang tangguh dan berwibawa. Inilah duta Resilient and dignified. They represent the face of modern Buleleng, a society that embraces global process while remaining firmly rooted in cultural heritage and ancestral values. Selanjutnya, Kabupaten Buleleng akan menampilkan barisan jegek bagus Buleleng Payasan Roko-Roko. Melangkah dengan penuh wibawa dan karisma, sepasang jegek bagus Buleleng yang menjadi ikon generasi muda Den Bukit. Inilah mahakarya estetika busana singa Ambara Raja dengan ciri khas payasan Roko-Roko. Kreativitas dari utara, sebanyak 50 penari kembang deng tampil memukau, menyihir sepanjang jalur pawai dengan kelincahan gerak dinamis yang melambangkan keceriaan serta kebersamaan masyarakat Den Bukit. Sesuai dengan kaidah estetika pertunjukan, penari kembang deng bergerak dalam sebuah flow yang dinamis, menyatu mesra dengan langkah barisan tanpa jeda yang monoton. Penampilan kolosal ini diiringi langsung oleh melodi mistis dari gamelan angklung Sai Pitu. Bukan sekadar nada biasa, angklung Sai Pitu mengeksplorasi 7 dimensi nada suci yang tergolong langka, sebuah pusaka musikal autentik yang hidup, menjalan, dan menjadi denyut nadi utama kesenian Kabupaten Buleleng yang memikat hati para maestro sebalik. Penuh pemuda gagah berani memboyong iring-iringan Obrangga sebagai lambang kekuatan spiritual Bali Utara. Kober Dewata Nawasanga yang berkibar perkasa didampingi oleh bentangan teduh dan bantrangan menjadi simbol perlindungan sakral dari segala penjuru mata angin. Barisan ini memancarkan aura magis, menegaskan bahwa seni Buleleng selalu berpijak pada nilai-nilai ketuhanan atau parahyangan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now you see the procession of Uparangga, the symbol of the spiritual strength. The fifth formation feature 20 young men carrying the Uparangga procession, symbolizing the spiritual strength of North Bali. The proudly waving Kober Dewata Nawasanga, accompanied by Tedung and Bantrangan, represent divine protection from all directions. This sacred procession radiates an atmosphere of reverence, affirming that the artistic traditions of Buleleng remain deeply rooted in the values of Parahyangan.
Gemuruh perkusi Gema Adi Merdangga menghentak panggung, membuka kisah Adilung dari kitab Adi Parwa tentang perjalanan spiritual sang yogi suci, sang Jarat Karu. Dalam keheningan meditasinya, roh sang Jarat Karu menembus dimensi nikala dan menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Roh para leluhurnya Atma Pitana tergantung tak berdaya dengan kepala di bawah pada seutas akar bambu yang hampir putus digerogoti tikus raksasa, simbol sang kala atau waktu. Para leluhur merata pedih menangis karena keputusan Jarat Karu yang enggan menikah, membuat aliran doa dan upacara yatnya terputus, sehingga jiwa mereka terikat di ambang neraka.
Bapak Ibu hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah penampilan dari Kabupaten Buleleng. Yang merupakan properti pertunjukan yang terinspirasi dari konsep penyucian dan keseimbangan kehidupan dalam budaya Bali. Pancaka Tirta melambangkan 5 sumber kesucian air yang menjadi simbol kehidupan, harmoni, dan spiritualitas. Candang Sari, Candang Rebo, dan Gangsin. Dan selanjutnya barengan gong bebatelan dan barong ngelawang. Barong ngelawang merupakan tradisi sakral masyarakat Bali yang dilakukan dengan pengarak barong. Barong diarak berkeliling desa atau rumah-rumah penduduk sebagai simbol penolak bala dan kebersihan dari energi negatif. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang dianggap suci dan diiringi gamelan serta suasana adat yang hikmat. Selain memiliki nilai spiritual, barong ngelawang juga menjadi wujud pelestarian seni dan budaya yang mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan Tuhan. Excellencies, ladies and gentlemen, tradisi barongan, gong bebatelan, dan barong ngelawang. Barong ngelawang is a spiritual illustration that involves parading the barong around the village of through people's homes as a symbol of warding of evil and cleansing from the negative energy.
Baris Tumbak. Tari baris tumbak menggambarkan semangat prajurit yang siap berjuang melawan 6 musuh dalam diri atau yang disebut dengan Satripu, yaitu Kama, Loba, Krode, Moha, Mada, dan Matsarya. Dengan mengendalikan keenamnya, manusia dapat menyucikan jiwa atau atman serta mewujudkan harmoni dan kebajikan melalui seni dan budaya. Excellencies, ladies and gentlemen, so this is a Baris Tumbak dance. The Tumbak Baris dance depicts the spirit of warrior ready to fight against the 6 inner enemies, Satripu, Kama, Loba, Kroda, Moha, Mada, and Matsarya. By controlling these 6, humans can purify their soul, Atman, and realize harmony and virtue through arts and culture. Menyala Bangli. Menyala. Warna musikal yang khas, yaitu lembut, liris, dan ekspresi, sehingga memberikan nuansa estetis. Disusul dengan gebogan. Gebogan atau pajegan merupakan sesaji yang digunakan oleh hampir semua wilayah di Bali. Gebogan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ritual keagamaan sebagai sebuah persembahan dan ungkapan rasa syukur. Gebogan juga bisa diartikan sebagai kumpulan, sehingga dengan demikian bentuk gebogan bisa beragam. Ada yang terdiri dari kumpulan buah-buahan yang bentuk dan jenis operangga bermacam-macam. Ada berupa tombak yang dihiasi bulu kuda bernama bandrangan. Ada pula tedung atau payung warna-warni. Ada juga berupa umbul-umbul atau lelonteng yang masing-masing memiliki makna dan filosofi. Adapun pusat-pusat pembuatan operangga ini bisa kita jumpai di berbagai wilayah Klungkung itu sendiri, seperti wilayah Kamasan dan Desa Paksebali. Dan selanjutnya akan kita saksikan tari kreasi baru
Damar Kurung. Damar Kurung adalah lentera dalam kegelapan, sebagai penyucian yang berfungsi sebagai penuntun roh menuju alam nirwana. Garapan ini sejalan dengan tema Pesta Kesenian Bali Atma Kerti, memuliakan jiwa paripurna. Maka dari konsep itu dikemas menjadi buah karya yang mengimplementasikan sebuah sinar di tengah kegelapan untuk mendapatkan kesucian. Ada kopi. Ada kopi. Makin banyak makin ada Bencana yang hanya ada di Kelungkung. Dalam pementasannya, Barong Nongkong sering mengambil cerita Ramayana seperti Kumbakarna Kerta. Cerita ini merupakan wilayah Nusa. Utusan dalam Bali yaitu I Gusti Ngurah Jelantik pada saat itu bergegas menuju Nusa Penida dengan pendekatan diplomatik untuk menghormati Dalem Bungkung. Raja Nusa ini pun menyambut dengan baik dan ingin berperang dengan cara kesatria. Setelah pertemuan tersebut, perang pun tak terelakkan. Akan tetapi, pusaka yang memberikan pusaka yang bernama Pencok Saat. Setelah melihat pusaka itu, Dalem Bungkut memiliki firasat dan mengetahui bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali ke alam sunia. ini nalur pantai. Oh, dari gambar itu. Kan kayak ini. Keren ini keren. Mau dimancai. Ada ambulan mau jalan lewat, mundur.
Apakah Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Tabanan. Pasangan Jegek Bagus Tabanan berbusana payas agung khas Kabupaten Tabanan memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tabanan yang aman, unggul, madani. Dan pasangan Jegek Bagus kali ini menggandeng 4 orang anak. Maksudnya adalah ketika nanti menjadi pasangan suami istri, dianjurkan untuk mengikuti program KB Krama Bali untuk memiliki 4 orang anak yang bertujuan menjaga keberlangsungan populasi, melestarikan tradisi pemberian nama Wayan Made Nyoman Ketut, dan melindungi kebudayaan Bali dari ancaman penyusutan demografi. Dan menyusul di barisan selanjutnya, Uperengga. Uperengga adalah representasi estetika dan spiritualitas yang hidup dalam tradisi Bali. Uperengga merupakan ragam perlengkapan upacara yang melambangkan keanggunan, kewibawaan, serta harmoni antara kehidupan skala dan diskala. Di balik setiap detail dan ragam hiasnya, tersimpan nilai filosofis tentang keselarasan manusia dengan budaya, alam, dan kekuatan spiritual yang melingkupinya. Dan hadirin selanjutnya, Kabupaten Tabanan akan menampilkan Tari Jayaning Singgasana Au. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan, dan demokrasi, serta cinta kepada rakyatnya, menjadikan aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas, dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti Cakra Naya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur, menjadikan Eka Sakti menuju kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani atau AU. Dan penggagas ide tarian ini tiada lain adalah Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency now present Jayaning Singgasana Au. Jayaning and responsibility of leadership. Central to the performance is the Cakra Naya property, a rotating chakra that represents penarinya pakai kacamata? Mana pernah pakai kacamata? Pakai kipas elektrik dia. Dan menyusul
menampilkan okoka. Okoka adalah alat musik tradisional Bali sekaligus tradisi sakral yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Berupa lonceng kayu besar yang awalnya digunakan untuk leher sapi dan saat digoyang originating from Tabanan Regency. Originally used as a large wooden bell hung around the neck of cattle. For generations, the people of Tabanan have believed this sound possessed the spiritual power to ward off mistrust and repel disease and outbreak. Dan hadirin menyusul di barisan selanjutnya, Kabupaten Tabanan akan menampilkan Barong Bangka atau Bangko. Trimurti adalah salah satu tempat yang sering digunakan di Kabupaten Tabanan dalam menampilkan beragam rupa kreativitas. Pada kali ini, Trimurti disimbolkan dengan menghadirkan Barong Bangka, Barong Macan, dan Barong Lembu. Dalam keyakinan masyarakat Bali, ketiga barong tersebut merupakan kekuatan yang dapat menyucikan atma menuju Suda lan Sidi. Penampilan barong massal ini disajikan secara megah dalam ritual Mepeto Agung. Sajian ini diiringi gemuruh tabuh bebonangan khas paiketan seniman Jayani Singgasana. Dan pertunjukan ini menjadi bukti nyata sinergi dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memberikan ruang kreativitas bagi para seniman demi mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali serta tatanan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, now is present named Barong Bangkal or Bangkong. The philosophy of Trimurti serves as one of the principal foundations of artistic expression in Tabanan. Kamu nggak ikut ngomongannya? Lagi ngangon. Apanya In this year's Pedaya, the concept is represented through the appearance of Barong Bangkal, Barong Macan, and Barong Lembu. banyak sekali barong. Warna
Sade kalem aweh ikanang salwara tekapi pamucuk ing penawa madri suto sagedewa Jaya niru siru nini durga kori mari wonten ing anak pancaga one ikanang cari demangki mari wonten ing anak pancaga dalem parwatek ing Buddha budi para samu Sade kala awijak jaga woi nyatur desa para samu Beparayo ama guti sira sang sadewa diriko Jaya tansah taning silek ramu sira nini Banawati sangkaning tebu salekan apa nih ganong Jaya di kebatur kali kenyuga pada mata mahakan siwa murti pusira sang adri bulos di kanan kota kanan jaya kanan kasokan Ini kamera. Wateging Buddha budi aning anjakang dalem para sama nyatur dise kala berawa kali joti sano umut para ancangan niru sedaya ikanang tebu sale moga kasidan sumiyo ikanang jiwa para samu ngabdiaken ikanang atmo kerti jiwa sida pari suda mondo Saking Buddha wangke sumiyo wangkati dewate Sida mangwaken ikanang atmo gerti jaya ning singosana omong Santi Om Ramadan luar biasa.
Hadirin sekali lagi kita beri aplaus kepada yang meriah penampilan dari Kabupaten Tabanan. Bagus ya emang PKB sekarang ya. Bagus ya. Biasa aja. Tapi nggak ada yang ini, yang unik. Harga depan lagi. Udah mau. Gede saja nih Pak, gede saja. Gak pernah kabanannya ke pasar. Lumayan. Gak pernah kabanan. Kemudian konen balik lah. Kita kali ini kabanan. Samping tuh jalan. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Gianyar. Pada perayaan ini, Kabupaten menampilkan satu budaya dari Jenderal Bali tempat waktu seolah berhenti di keheningan lembah Akurisan. Inilah Kumpul Sang Putra Fajar pernah berdiri tabji menyaksikan Ribut Agung Atma Wedana di Apik Makal Manukaya dan Makal Sarasadana. Beliau menyimak rahasia sastra tentang Amarta sebagai tirta pengangkat air suci membebas Atman dari belenggu fana. Disusul dengan Jejet Bagus dan Gebodan, tampil dengan Bayas Agung Gianyar. Inilah Jejet Bagus Kabupaten Gianyar. Di balut busana adiluhung, mereka adalah simbol Dharma Ningrat, wujud kewajiban suci dan menjaga harmoni peradaban. Diikuti langkah tangguh para perempuan yang menjunjung Gebodan, persembahan tinggi Rindu Indonesia, Makan Cipta, sebuah persembahan yang menyatukan keindahan alam dan keikhlasan hati. Against obligation that releases anger and resentment, guiding the soul toward internal purity. Ini kain sabut yang mau kau beli kemarin. Bagus banget. Untuk merengkuh kelepasan hakiki. Oh, nama bapaknya kan? Bilang ya? Lantaran dan Betara Lingga. Bilang apa? Kini tibalah kita pada jalan sunyi. Di atas hamparan kain putih lantaran, Arjo ya? diusunglah kemuliaan tertinggi, Betara Lingga. Inilah titik purna dari segala laku, wujud roh leluhur yang sida parisuda. Bapak di belakang dia nonton aja. Tenang, Bapak nak kemana-mana. Udah posisi yang Dilanjutkan beleganjur dan tari baris Tamyang Cakra Biwa. Ketika roh mulai terlepas, semangat meledak memicu keberanian. Inilah letupan ketangkasan generasi muda tampak piring dalam komposisi baleganjur mengawal heroisme
Dan selanjutnya Kabupaten Gianyar akan menampilkan fragmen batik Purwa Kertani Suksuma. Inilah puncak dari segala lagu Purwa Kertani Suksuma. Purwa Kertani Suksuma bukan sekedar gubahan seni. Ia adalah prasasti hidup yang merangkai memori arkeologi dengan ritus suci. Inilah jembatan waktu yang menghidupkan kembali denyut nadi peradaban di relung terdalam Tampak Siri. Di tanah para pertapa, air adalah doa, dan setiap tetesan air suci adalah nafas pengabdian yang melampaui abad. Selawan seresong yang digesuk semua sakti. Opon uang yang utarakan sari di kanan purada. Maka kiti kase mari purning amat. Omre kelu koreng mudiap. Diawali dengan kegelisahan masyarakat pencari tirta pengantas. Di tengah kemelut pelaksanaan ritual yang hanya menyisakan abu dan air mata, jiwa-jiwa yang gugur kini kehilangan arah. Masyarakat terombang-ambing di antara debu kehampaan, merintih dalam tanya, di manakah air suci yang mampu membasuh luka sejarah? Di manakah tirta yang mampu membebaskan sang Atman menuju keheningan yang sejati? Kesunyian itu dipecahkan oleh getaran sabda yang luhur. Gusti Pasak, sang pembawa lentera kebijaksanaan. Beliau mengungkap rahasia semesta tentang tirta yang disepit, air suci yang dibawa menuju Surudayu sebagai tirta pelesas perang. Air
menanggalkan jubah keduniawian dan kembali pulang dengan terhormat ke pangkuan Sang Pencipta. Suci dalam beningnya air membasuh lara dunia. Melalui ritus pemuliaan ini, Atman yang semula terbelenggu oleh amarah dan dendam, kini luluh dan bebas. Mereka melintasi ambang niskala, mendaki tangga cahaya, menuju kemurnian yang abadi, Siddha Parisuddha. Titik yang maha suci, kento suaraning sepi. Memuliakan situs dan ritus adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa tradisi, raga hanyalah dermaga. Namun air suci adalah samudera yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang murni. Semangka dia wajah di kanan terus hari Om Santi 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 Om. Apanya? Apa diganti? Ayo. Oh, kartunya diganti. Iya, sekarang udah sekali dipakai. Mundur, wih, mundur. Ada asli. Oh, salah. Yang tadi yang bersatu ya. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Bandung jadi karena Bandung ya. Sedang di wawancara Bandung. Habis dari Bandung aja. Bandung dan Pasar. Tidak ada. Mau dia Bandung sekarang. Gianyar. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Adalah pertemuan ruang dan waktu, sebuah cakra kehidupan. Dibuka. Semuanya mereka awas tahan. Iya. Lagi ya semua ya. Aku tuh nggak bisa video. Mundur lagi ya. Udah lama. Dan tari sekar Jepun pun hadir mekar laksana bunga kehidupan, harum, tulus, dan menyentuh rasa. Diiringi alunan gong suling, mengalir bagai nafas alam, mengantar kesadaran memasuki gerbang batin yang lebih dalam. Mundur ya, minta tolong ya.
Gerak kemudian menjelma laku dalam inspirasi Rejang Sutri. Tubuh-tubuh muda bergerak dalam lingkar kesadaran, mengikuti arah semesta, barat ke timur, utara ke selatan. Sebuah simbol bahwa kehidupan adalah putaran yang tak pernah terputus. Di dalamnya tubuh bukan lagi sekadar raga, melainkan wadah suci. Kehadiran Rejang Sutri dihadirkan sebagai implementasi pengiring Jero Luh yang merupakan personifikasi kisah luhung tentang bakti dan spiritualitas yang dipercaya secara turun-temurun di daerah Mengui, khususnya di Puri Agung Mengui. Rejang Sutri representasi bakti perempuan suci yang menjaga keseimbangan rasa, keselarasan adat, dan kemurnian jiwa dalam perjalanan kehidupan. Dari gerak menuju bakti tersebut, barisan Uperengga hadir membawa piranti penuh makna. Dari anak-anak hingga dewasa, sebagai simbol persembahan yang lahir dari hati. Dalam pertemuan skala dan skala, tersirat kesadaran bahwa hidup adalah yatnya, sebuah pengabdian yang terus mengalir tanpa pamrih, tanpa henti. Namun jalan menuju terang tidak selalu lurus. Dalam Siap Jake tergambar pergulakan batin manusia antara terang dan bayang, antara dharma dan adharma. Siap adalah cermin egois diri, tempat manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami dan menyeimbangkan. Melalui pikiran dijernihkan bagai air yang disaring,
Kata diberikan, bagai doa yang dilantunkan. Dalam perbuatan diselaraskan bagai langkah yang dituntun cahaya. Energi yang semula liar perlahan menemukan arah, berubah menjadi kekuatan yang sadar. Dentum beleganjur menggema sebagai panggilan jiwa untuk bangkit, untuk sadar, untuk kembali pada keseimbangan. Hingga akhirnya perjalanan mencapai puncaknya dalam kisah Dewa Ruci. Naga yang dihadapinya dan nafsu gelap yang harus dilalui bukan ditinggali jauh, melainkan kesadaran yang ditemukan saat manusia berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Di titik itu, jiwa kembali pada asalnya, hening, jernih, tanpa beban, menyatu dengan semesta.
keseluruhan sajian ini menjadi perjalanan utuh, sebuah transformasi dari keramaian menuju keheningan, dari pencarian menuju penemuan, dari keterpisahan menuju kesatuan. Pada akhirnya, Kala Mandala adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan dalam waktu, tetapi tentang menyadari setiap langkah sebagai perjalanan pulang. Pulang menuju Atma Kerte, pemuliaan jiwa Ida Parisuda. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikian penampilan dari Kabupaten Badung.
Denpasar. Pada perayaan ini, Kota Denpasar akan menampilkan Tatwa Parisuda Wasudewa Kutumbaka. Tatwa Parisuda merupakan dialektika spiritual antara kesadaran hakiki atau tatwa dan purifikasi eksistensial Parisuda. Prosesi persembahan kepada Ibu Semesta dalam spirit Atma Kerti diwujudkan melalui bunyi tek-tekan kulkul, gebogan, pasepan, canang rebon, serta hasil alam sebagai simbol penyucian jiwa, rasa syukur dan harmoni manusia dengan alam semesta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, this is Denpasar City with Tatwa Parisuda Wasudewa Kutumbaka. Tatwa Parisuda embodies a spiritual dialectic between ultimate consciousness, Tatwa, and essential purification, or Parisuda. Philosophically, this concept signifies the awakening of self. Disusul dengan bungan jajal, merepresentasikan kemurnian hati anak-anak yang melalui tari dan nyanyian menggambarkan kesucian hati, kebahagiaan, serta keseimbangan hubungan manusia dengan budaya, alam, dan kehidupan spiritual. Excellencies, ladies and gentlemen, now is presenting what is named Bungan Jajal. The Bungan Jajal embodies the purity of a child's heart. Through dance and song, children express innocence, joy, and sincerity, reflecting the harmonious balance between humanity, culture, nature, and spiritual life. Selanjutnya, Kota Denpasar menyajikan Uperengga. Keindahan penari Legong Manca menjadi cerminan jiwa Denpasar sebagai kota budaya yang menjaga warisan leluhur sekaligus terus bergerak maju. Keberagaman yang harmonis diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is performed Legong Manca. The graceful presence of the Legong Manca dancer reflects the spirit of Denpasar as a cultural city that preserves its ancestral heritage while continually embracing innovation and progress.
Selanjutnya akan disusul dengan penampilan Bapang Barong. Keanggunan, keharmonisan, dan semangat tradisi yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman diwujudkan melalui gerak tari Bapang Barong yang dinamis dan penuh makna. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Bapang Barong. Elegance, harmony, and the enduring vitality of tradition amid the passage of time are expressed through the dynamic and meaningful movements of the Bapang Barong. Nanti ada kerama sama sinnya, jangan Dengan alam melalui figur tegari yang lincah, lembut, dan cerita keimbangan jiwa. Sucinya jiwa, langgengnya budaya, menjadi filosofi gaskan upaya menjaga harmoni jiwa, budaya, serta keseimbangan skala dan niskala melalui warisan tradisi yang hidup dan lestari.
and gentlemen, now is present the thematic performance within the philosophical framework of Atma Kerti. Sapuh Leger represent the process of honoring and purifying the soul on its journey toward Atma Paripurna, the perfect full soul. Accompanied by the secret melodies of the Genderwaya, ensemble and the narration of Dalang, who conveys the philosophical significance of ritual. This presentation embodies a profound process of spiritual purification within Balinese tradition. Sira dalang sambiar dilepakan sira sangrare kemana Inur tutup apun mana suaksana biar semua supaya pelawak ini tuan sini matut pocari semua kaya Barisan Pet Aye Kota Denpasar ditutup dengan karya ogo-ogo dari maestro Marmer Herayukti yang berjudul Sape Waran dan diiringi dengan barungan ageng tetabuhan Balaganjing. Kita berikan aplaus sebenarnya yang meriah penampilan dari Kota Denpasar.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara PSAYA Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan para pesantren. Om Santi, 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 Om.